Sebelumnya, thank you ya Kak sudah mau ini ya diwawancarai. Apa dapat nomornya Kakak itu dari Jason Kak? Ah, 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 ah. No Hmm. problem. Ten- Oke, ini suaraku jelas nggak ya Kak? Atau putus-putus? Jelas tapi agak putus-putus. Gambarnya. Kalau suaranya sih aman so far. Kalau gambarnya agak putus-putus dikit. Oke. Jadi sebelumnya kenalin Kak, nama aku Narasura Pasat. Aku dari Ilmu Hukum UIN Jogja. Jadi tuh aku ada tugas Kak. Tugasnya tuh tugas UAS, tugas akhir itu disuruh wawancara CV atau PT atau pemilik usaha apapun itu tentang ada dua sih sebenarnya. Si pertama tentang hukum ketenagakerjaan dan kedua itu tentang hukum pajak kayak gitu Kak. Nah, kemarin aku minta Jason kayak Jason bisa nggak ya aku wawancara siapa kayak gitu. Dia kan owner Nakamura Jasonnya gitu. Terus dia arahkan lah ke Kak Stefani gitu. Jadi Hmm. nanti tuh kita akan ngebahas soal ketenagakerjaan dan soal pajak di Nakamura Holistic Therapy ini dan nanti akan ada wawancara sekitar beberapa pertanyaan gitu. Terus ini nanti sekitar 30 sampai 45 menit. Gitu untuk jumlah pertanyaannya nanti menyesuaikan sih Kak. Tapi kalau dari dosisnya sih minus 10 ya, tapi kalau non bisa dikembangkan dikembangkan. Kayak gitu. Oke, siap Kak? Is nggak ya? Halo, maaf Kak, Halo. bagaimana? Halo. Oh, kalau yang ke tenaga kerjaan sama yang hukum ini teknis nggak ya ininya? Enggak sih. Pembahasannya. Enggak sih, nanti kayak terserah kakaknya penjelasannya kayak gimana. Cuman nanti aku tanya-tanya soal nanti bagaimana sih Nakamura ini apa ya menyajikan apa sih namanya memenuhi hak-hak pada pekerjanya, memenuhi hak-hak gajinya. Bagaimana jam kerja dari Nakamura Holistic Therapy ini, kayak gitu Kak. Oh, benar. Sorry. Soalnya kalau yang Nakamura itu aku um, belum terlalu involve. Kalau yang aku udah lebih involve itu yang Jambi Jawi, kamu udah pernah denger belum? Oh ya, Jambi Jawi, tahu-tahu. Kalau ya, sorry, tuh karyawannya udah 9 gitu. Jambi Jawi kita belum sampai segitu sih karyawannya. Apakah nggak apa-apa atau gimana? Soalnya, sorry aku kemis banget. Aku pikir kamu kemarin ininya mau buat Jambi Jawi bukan buat Nakamura. Kalau Nakamura aku kurang 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 paham teknis-teknisnya gimana gitu. Hmm. Gimana ya? Kalau Nakamura, setahunya kakak aja gimana? Em, Boleh. Kalau misalnya untuk karyawan mungkin aku tahu, tapi kalau untuk perpajakan aku nggak tahu kalau yang Nakamura gitu gimana. Oke kak, apa? Jadi Gak apa ya? Oke. dimulai kak ya. Mm-mm. Nah, ini untuk wawancara tentang hukum ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pertama, itu ada Oke. pertanyaan, bagaimana sih perusahaan Nakamura itu memahami dan mengimplementasikan hukum ketenagakerjaan di hukum kerjaan nasional, kayak gitu. Atau Oke. masih belum ini? Buat yang pertama, uh, aku jelasin mungkin secara ini ya, secara sepemahamanku dulu aja ya. Jadi untuk yang pertama, itu yang pasti kita memastikan bahwa karyawan-karyawan di Nakamura itu semuanya capable lah ya. Mereka kerja di Nakamura itu karena Nakamura tuh bisa dibilang juga sedikit medis, karena bukan medis sih, lebih ke kesehatan. Kesehatan kenapa? Karena yang tenaga-tenaganya itu harus menterapi pasien-pasien. Terus habis itu um, ada harus ada pelajaran-pelajaran misalnya untuk titik-titik yang boleh dipijit yang mana, kemudian titik-titik yang tidak boleh dipijit di mana. Itu juga kan menurut safety juga lah ya, safety untuk si pasiennya maupun safety untuk si terapi tidak sah. Nah, itu pasti kita mengadakan
training kurang lebih 1 bulan untuk mereka supaya mereka pun ketika sudah masuk ke lapangan itu mereka benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Dan juga kita memberikan semacam sertifikasi. Jadi ketika mereka sudah di Nakamura, mereka juga bisa dibilang sudah lebih certified untuk melakukan terapi itu tersebut. Nah, selain itu, kita juga memastikan bahwa secara tenaga-tenaga kerja yang kita punya, yang ada di Nakamura ini, semuanya juga tinggal dan memiliki apa ya, well-beingnya itu juga terjaga. Misalnya kita juga menyediakan mes yang patut ditinggali, kemudian kita juga menyediakan um, apa namanya fasilitas di mes yang patut juga untuk ditinggali sehari-hari oleh anak-anak tuh. Kemudian selain itu kita juga memastikan bahwa um, um, karyawan Nakamura itu take home pay-nya itu juga nanti lebih dari UMR gitu. Oke, Kak. Wah, sudah Itu cukup, tahu. sudah sangat-sangat menjauh sekali ya, Kak ya. Nah, Hmm, ini aku mau nanya soal bagaimana sih Nakamura dalam proses perekrutan dan kontrak kerja yang dilakukan. hmm. Ada lebih spesifiknya nggak? Gimana maksudnya? Jadi kayak bagaimana sih si Nakamura ini merekrut para pekerja dan bagaimana sih kontrak ke pekerjaannya itu kayak misal nih kamu nanti akan bekerja selama segitu atau mungkin kamu akan kerja tetap dan kamu akan dapat fasilitas ini itu gitu. Kontrak kerja sama bagaimana sih cara perekrutannya. Oke. Kalau cara perekrutannya sendiri, kita Nakamura kan bisa dibilang sangat labor intensif ya. Hmm. Jadi kita tuh setiap saat pasti selalu hiring ke dan kita presentasi ke SMK-SMK. Jadi tidak hanya di Solo, karena kita kan base-nya di Solo. Kita visit-visit ke SMK-SMK di berbagai macam kota. Kita setiap minggu, setiap bulan tuh pasti ada apa namanya, ada jadwal untuk kita pergi-pergi ke sana kemari untuk mencoba untuk presentasi ke guru maupun ke murid-muridnya langsung. Dan selain itu juga kita pasti ada job ads yang online. Kemudian kita juga ada sistem-sistem referral juga untuk untuk staff atau karyawan yang mungkin mau merefer teman-temannya. Kita juga ada tuh kayak sistem referral. Jadi kalau misalnya temannya nanti bisa masuk ke Nakamura, mereka juga bisa dapat bonus referral gitulah ya. Kemudian kalau untuk kontraknya, nanti kalau misalnya mereka mau bekerja di Nakamura, kontraknya itu, setahu aku ya kalau nggak salah kontraknya itu 1 tahunan biasanya. Ini aku nggak tahu ada kontrak macam apa lagi, tapi yang aku tahu itu kontrak yang dan isi kontraknya itu aku yang belum tahu secara detail. Aku takut salah ngomong. Tapi yang pasti di situ nanti dijelaskan Kamura tuh dengan fasilitas-fasilitas. Kemudian disediakan juga training. Dia nanti kalau misalnya um, apa, keluar dari training kurang dari 1 bulan tuh apa yang akan terjadi. Nah, ya, itu aku juga kurang tahu apa spesifiknya, tapi pasti ada dijelaskan juga di kontraknya gitu. Mungkin nanti aku bisa minta lebih detailnya kalau misalnya kamu mau kayak kasih list-list pertanyaan ini. Sorry, aku kayak harusnya kemarin aku minta list pertanyaannya dulu kali ya. Oke, Gitu, sorry Kak. setahu aku kalau kontraknya. Oke, sorry ya Kak. Nah, lanjut ya Kak ya. Untuk sistem kerja sendiri nih Kak di Nakamura itu kayak gimana sih jam kerjanya? Apakah ada shift-shiftnya? Terus bagaimana sih cara kayak pengupahannya gitu? Apakah eh, melalui berapa banyak mereka melayani pelanggan atau sama aja? Oke, jadi kalau untuk sistemnya itu nanti gajinya tuh dibagi-bagi per komponen. Ada komponen-komponennya. Ada Hmm. kayak gaji pokoknya, kemudian nanti ada um, gaji yang, maksudnya kalau gaji pokok tuh kan kayak gaji yang tetap. Terus tapi nanti di luar itu nanti ada gaji yang tidak tetap, itu yang sama yang benar yang kamu bilang tadi, yang tergantung berapa banyak pasien yang dihandle. Jadi setiap pasien nanti ada tambahan kayak komisinya gitu. Dan itu pun juga tergantung sama treatment apa yang mereka ambil. Kemudian selain itu
kalau nggak salah juga ada uang makan gitunya, uang makan atau uang hadirnya seperti itu. Dan juga yang pasti nanti ada THR setiap tahunnya gitu. Dan kalau misalnya dia lebih senior, itu yang pasti ada kenaikan. Dan juga kalau misalnya lebih senior itu komisinya juga lebih tebal untuk per treatmentnya, lebih tinggi untuk per treatmentnya gitu. Hmm. Gengsi. Nah, lanjut nih, Kak. Nah, untuk tadi kan sudah dijelasin nih bagaimana mereka bekerja, terus bagaimana mereka pengupahannya, bagaimana. Terus tuh, gimana sih Kak Nakamura dalam memberikan hak-hak kepada para pekerjanya? Mungkin kayak cuti, lembur, atau istirahat, jaminan sosial, BPJS, gitu Kak. Ada nggak ya Kak? Hmm, Oke, BTW tadi aku lupa menjawab satu pertanyaanmu yang sistem kerjanya gimana. Sistem kerjanya itu ada shiftnya. Shiftnya itu ada yang pagi, ada yang sore. Yang pagi itu kayaknya kalau nggak salah 8 jam lah ya dari buka sampai kayak sore. Kemudian ada yang shift sore itu dari siang sampai malam sampai tutup dan juga ada yang full gitu. Itu Hmm. kalau nggak salah jam 8 jam sama satu lagi mungkin 10 atau 12 jam gitu. Ini aku harus cek lagi nanti aku kasih kamu lebih detailnya lagi. Terus kalau untuk yang BPJS dan lain-lainnya, em, kalau untuk yang di head office, yang aku tahu ya di head office itu kan mungkin kayak berarti yang maksudnya tim finance, tim HR, tim um, marketing dan tim-tim lainnya itu semuanya pasti ada BPJS. Kita menyediakan BPJS. Nah, kalau untuk yang terapis yang langsung di outlet itu aku harus tanya dulu itu apakah juga ada atau enggak BPJS-nya itu. Cuman kalau misalnya untuk tambahan-tambahan lainnya itu di kantor kita juga biasanya ada makan siang, jadi kita jadiin makan siang. Kemudian di saat training yang masa masa training 1 bulan itu kita juga menyediakan makan siang dan makan malam. Kalau yang di outlet, kalau di outlet itu kita um, biasanya encourage anak-anak untuk masak bersama. Jadi mereka ada budget untuk setiap hari itu masak. Nah, nanti mereka bisa bersama-sama masak, terserah mereka mau masak apa gitu. Soalnya di mesnya juga ada kitchen-nya gitu. Baru tahu Kak, kalau di Nakamura ada kitchen juga ternyata. Nah, Iya. terus ini Kak, dari outlet-outlet gitu tuh ada nggak sih kayak cutinya, istirahatnya, kayak gitu-gitu. Mungkin kayak bisa, ya, mungkin nggak sih kayak orang terapisnya itu misalnya hamil, terus dia dapat cuti atau bagaimana Kak? Kalau cuti pasti ada. Terus kalau lembur, lembur kalau di kantor pasti ada. Tetapi kalau misalnya di outlet, kita jarang lembur sih. Soalnya kan memang buka dan tutupnya itu udah pasti gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak salah memang nggak ada jam lembur. Karena memang jarang sekali terjadi si kelemburan itu. Karena udah termasuk sama jam-jam kerjanya itu. Dan kalaupun ada, nanti hitungannya per jam sih. Per jam kayak misalnya kerjanya harusnya 8 jam, tuh ternyata lembur jadi 10 jam, ya itu pasti nanti ada dihitung kayak per jamnya itu nanti gitu. Terus kalau cuti hamil pasti ada. Cuti hamil pasti ada, tapi untuk berapa harinya itu aku harus cek dulu lagi. Kemudian kalau misalnya cuti ada kematian apa namanya keluarga itu juga ada gitu. Kalau cuti per tahunnya berapa hari itu aku juga harus cek dulu lagi berapa hari. Sorry nih aku nggak kurang tahu kalau detail-detailnya angka-angkanya. Nggak apa-apa. Sudah, sudah sangat-sangat membantu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sini pertanyaannya, Mm-mm. apa aja sih kebijakan perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja? Menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja. Hmm. Pertama, sebenarnya bisa dibilang Nakamura tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terpapar sama bertemu sama customer seperti itu. Cuman untuk K3 mungkin lebih yang ya, lebih ke keselamatan supaya mereka tidak salah
menerapi terus habis itu malah orangnya yang diterapi sakit. Nah, itu makanya kita gimana menanggulanginya adalah kita memberikan mereka training dengan sangat baik selama 1 bulan. 1 bulan lumayan lama tuh. Habis itu masih ada magang juga setelah trainingnya. Nah, itu kita memastikan bahwa karyawan-karyawan di Nakamura itu benar-benar compatible, kompeten untuk actually handle manusia yang sedang tidak enak badan atau manusia yang sehat tapi kayak butuh di terapi gitu. Nah, kalau untuk kesehatan, kesehatan mungkin lebih yang kayak tadi ya, kita memastikan bahwa anak-anak juga makan di mes, mereka ada kitchen, kemudian secara sanitary atau hygiene itu kita juga pantau. Mereka harus setiap hari ada kayak apa namanya piket, ada piket untuk membersihkan kamarnya masing-masing, membersihkan mungkin area-area yang untuk dibagi bersama dan kayak living room sama si restroom atau bathroomnya itu mereka harus bergantian ya membersihkan. Kemudian kesehatan kita juga menyiapkan P3K lah ya di mesnya itu. Ada P3K kalau misalnya sampai ada yang sakit kayak gitu. Dan selain itu apalagi ya untuk kesehatan. Em, ya, mungkin itu yang bisa aku jawab. Nanti aku coba tanya lagi ya, ada apa lagi. Oke, Kak. Oh, kayak impresif juga sih mendengar jawabannya kakak tadi. Kayak ternyata Nakamura juga sangat-sangat memperhatikan ya, Kak ya. Tadi untuk trainingnya berapa bulan, Kak? 1 bulan ya? Satu Oke. bulan. Hmm. Nah, lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang hubungan industrial dan penyelesaian sengketa. Nah, pertama, pernah nggak sih kayak Nakamura tuh kejadian konflik atau ketegangan dengan pekerja nih? Pun kalau misal ada, bagaimana sih cara penyelesaian konflik atau keluhan pekerja ini dilakukan? Gitu. Pernah nggak sih kayak pekerja terapisnya sama si Nakamura ini kayak terus tegang gitu Kak? Jadi maksudnya kayak kalau ada masalah dengan karyawan-karyawan Nakamura, apa yang dilakukan Hmm, betul. gitu ya. Ya, Kak. Oke, kalau pernah atau tidak, pasti pasti pernah karena Nakamura labor intensif, jadi nggak mungkin nggak ada. Em, mungkin misalnya salah satu kasusnya adalah kasir. Kalau kasir itu kan bisa dibilang lumayan riskan ya, riskan untuk bermain di depan situ. Nah, ada kejadian di mana kasir melakukan mungkin korupsi atau kecurangan-kecurangan sehingga memberikan kerugian untuk kami. Nah, di situ yang kita lakukan um, antara satu pasti langsung di dismiss atau dipecat. Karena hal-hal seperti itu kita tidak bisa toleransi. Dan yang kedua, kita akan bikin kontrak sama mereka seperti um, apa itikat baik mereka, apakah mereka bisa di payment ke kita, misalnya mereka selama ini mencuri sebanyak misalnya ini angka gitu. Nah, dari mereka ada itikat baiknya 20 juta atau tidak. Nah, 20 juta itu harus dibayarkan dalam waktu berapa lama, kemudian um, ditandatangan dalam kontrak bermaterai gitu. Seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya ada um, apa namanya masalah antar antar ini ya malahan ya antar karyawan gitu. Sebenarnya kalau masalah antar karyawan kita mungkin tidak akan terlalu um, campur tangan karena itu bisa dibilang masalah personalnya mereka lah ya. Cuman kalau misalnya sudah sampai mengganggu operasional nih misalnya yang bermasalah adalah si supervisor. Jadi kan di setiap outlet tuh ada supervisornya 1 orang. Nah misalnya supervisornya nih bermasalah sama satu anaknya yang staff biasa. Nah hal-hal seperti itu kita perlu evaluasi ulang nih si supervisor anaknya. Kalau misalnya sampai mengganggu sehingga keadaan di outlet menjadi tidak nyaman, kemudian kayak oh si supervisornya um, banyak alasan atau kayak jadinya nggak mau bekerja dengan tidak bisa
bekerja dengan efisien gitu. Nah, kita evaluasi, kemudian mungkin antara si supervisor yang diturunkan kembali, bisa, atau mungkin ada yang bisa dipindahkan ke outlet lain, seperti itu. Hmm. Oke, berarti cara penyelesaian itu via bipartit ya, Kak. Bipartit Halo. kayak, contohnya bipartit itu ada forum, itu ada si pihak dari perusahaan sama ada pihak dari si Mm-mm. pekerja itu. Berarti kita kayak melalui forum diskusi gitu, Kak, atau bagaimana? Halo, apakah suara saya kedengar? Gimana, sorry, agak putus-putus Oke, sorry dengar, Kak. tapi agak boleh ulangi lagi. Oke, berarti itu tuh cara penyelesaiannya melalui bipartit ya Kak ya. Kayak contoh tuh bipartit ada suatu forum dan itu tuh ada satu orang atau pihak dari Nakamura sendiri juga ada pihak dari serikat pekerjanya itu sendiri ya Kak ya melalui forum diskusi gitu pada penyelesaiannya atau bagaimana? Atau melalui keputusan sepihak dari Nakamura. Em, aku kurang jelas lagi. Pasti ada forum, cuma forumnya itu apakah bisa dibilang serikat pekerja atau tidak? Lebih ke mungkin, to put it simply, lebih kayak dari kantor head office-nya bersama dengan si karyawan yang yang terlibat itu. Jadi kita pasti ada diskusi dulu dari head office, mungkin dari tim HR lah ya. Terus habis itu nanti tim HR-nya ngobrol sama si orang yang terlibat, terus habis itu ngobrol juga sama teman-temannya, ini benar enggak, ini apa yang terjadi, supaya kan kita memahami lah ya dari sekitarannya itu juga apa yang terjadi. Gitu. Itu nggak maksud, Ya, betul Kak. Nah, oh ini sama mungkin, bagaimana? sorry. Mau nambahin satu lagi. Jadi kita juga ada sekarang sistemnya suara hati kalau nggak salah. Namanya suara hati. Jadi kita sekarang melakukan form. Nah, kita menyebarkan form secara berkala. Si formnya itu kita berikan ke karyawan-karyawan kita, apa perasaannya mereka bekerja selama ini, apakah ada keluhan, kemudian apakah ada keluhan tentang pekerjaan maupun mes atau teman atau apapun itu. Sehingga kita juga bisa mendengarkan ya dari suara hatinya teman-teman, dan sebisa mungkin kita juga memberikan solusi-solusi dari si keluhan-keluhan tersebut gitu. Hmm. Itu juga sedikit menjaga dari sisi psikologisnya mereka juga gitu. Karena mereka kan bisa dibilang ada yang jauh ya dari rumah ya, karena kita outletnya bisa sampai luar-luar pulau semua. Jadi mungkin ada yang kangen rumah, ada yang kangen istri anak kayak gitu kan. Itu kita juga memastikan bahwa mereka secara psikologisnya juga terjaga. Hmm. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk hukum ketenagakerjaan. Eh, ada dua, Ding, Mm-mm. tentang pandangan strategis. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan hukum ketenagakerjaan? Dan pertanyaan keduanya, bagaimana evaluasi perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan di internal? Ya, gitu, Kak. Apa? Oke, ya, pertanyaan pertama itu apa tantangan Kalau terbesar? itu, kalau itu karena aku kurang tahu detail-detailnya sih hukum ketenaga kerjaan apa, maka agak sulit untuk membicarakan apa ya challenge-nya ya. Coba aku pikir dulu. Kalau nggak ada Eh, juga nggak apa-apa, Kak. Kalau misal tidak ada, Gimana? kalau misal dari Nakamura nggak ada challenge dan mungkin lancar-lancar aja, juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Mungkin nanti aku susulin ya jawabannya, boleh nggak? Ya Aku apa tanya Kak? Sorry ya Kak, sorry. dulu sama yang lebih memahami. Oke, sorry ya Kak ya. Nggak apa-apa, nggak usah sorry. Aku yang sorry. Nah, Kurang itu preparation ini. sudah cukup untuk wawancara ketenagakerjaannya. Sekarang lanjut ke wawancara kedua tentang hukum pajak. Boleh nggak Kak? Hukum apa tadi? Hukum pajak. Tentang nanti kita soal bahas-bahas tentang pajak. Oke.
Hmm. Nah, kalau untuk pajak, aku jawabnya mungkin nggak seperti yang tadi. Nanti mungkin kebanyakan jawabannya aku susulin, nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Kak. Ini ada 5 pertanyaan, Aku jawab pertanyaan. Nah, ya. Pertanyaan pertama tuh tentang identitas perpajakan perusahaan. mm-mm. Pertama, apakah Nakamura Holistic Therapy telah memiliki nomor wajib pajak atau NPWP sebagai badan usaha dan jenis pajak apa yang wajib dibayarkan oleh perusahaan? Nah, kalau itu pasti ada, NPWP pasti ada. Kalau jenis pajaknya, kalau nggak salah, itu harusnya yang kesehatan. Cuman kita ada beberapa kasus di mana kita masih dikira tuh kita yang hiburan gitu. Nah, cuman kalau untuk em, yang mananya yang pasti sama kayaknya ada kok hukum, ada pajak daerah karena itu ya, karena kita kayaknya ada dikira kita tuh hiburan gitu. Jadi ada kayak pajak daerah tambahan. Cuman itu untuk tambahan-tambahan atau spesifik-spesifiknya nanti aku coba tanya lagi ya. Oke, Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan bab 2. Tentang kepatuhan dan pelaporan pajak. Ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan? Terus yang kedua, apakah perusahaan melakukan sendiri pelaporan pajak atau melalui konsultan pajak? Kalau proses pembayarannya, yang aku tahu pasti kalau misalnya ada pelaporan SPT tahunan itu setiap bulan April atau Mei itu ya, itu kita melaporkan kemudian pembayaran. Dan untuk bagaimana caranya, itu kami memang bekerja sama sama konsultan karena pajak, apalagi sekarang pajaknya ada sistem yang baru kayak gitu. Sistem pajaknya juga kita harus belajar lebih banyak lagi. Walaupun orang mengerjakan pajak, cuman karena sistem-sistem pajak itu bisa dibilang selalu ada pembaharuan, jadi kita tetap butuh yang namanya konsultan gitu. Nah, tapi kalau pembayarannya siapa yang bayar, mestinya dari kita sih ya, nggak mungkin konsultan. Konsultannya cuma bantu kita untuk proses penghitungannya gitu. Ya, sih. Nah, lanjut ke pertanyaan bab 3 tentang jenis pajak yang dibayarkan. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan pa- apakah perusahaan membayar pajak penghasilan atau PPh badan dan bagaimana sih perhitungan? Wah, running out of time. Oke, lanjut aja. Apakah perusahaan membayar pajak penghasilan atau PPh badan dan bagaimana sih perhitungan dan pelaporannya? Gitu Kak. Yang itu aku beneran nggak tahu. Terus sama tim Hmm. finance nanti aku coba tanya ya. Yang apa? Oke, lanjut. Nih, untuk kendala dan evaluasi kepatuhan, ini bab 4. Apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya? Apakah pernah ada pemeriksaan pajak dari DCP, DJP? Jika iya, bagaimana prosesnya? Kalau tantangan mungkin lebih yang tadi aku bilang kali ya, kayak tapi masih dikira sama beberapa 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 apa namanya, mungkin instansi bahwa kita itu bukan yang kesehatan, dikiranya yang hiburan gitu, Hmm. bukan terapi terapi yang benar gitu. Jadi untuk di beberapa kasus kita mungkin di beberapa kota gitu ya, ada di beberapa kota kita masih berusaha nih untuk membuktikan kita tuh bukan yang hiburan loh, kayak kita seharusnya tidak membayar pajak sebesar itu gitu. Nah mungkin salah Hmm. satu tantangannya itu soalnya kan kalau hiburan lebih gede ya pajaknya, Hmm. terus kayak harus ada tambahan lagi apa gitu, itu yang aku kurang tahu. Ya mungkin itu salah satu tantangannya.
Yang kedua, mungkin lebih yang kayak kalau misalnya ada sistem baru, tapi ini aku cukup yakin satu Indonesia sama kayak kemarin sistem yang baru itu benar-benar bikin pusing karena kayak semuanya jadi baru dan Hmm. em, apa ya waktunya juga sangat sedikit gitu untuk di hal tersebut. Terus kalau pengecekan dari DJP itu aku yang kurang tahu apakah udah pernah atau belum. Nanti itu aku juga harus tanyakan lagi. Oke, dan iya, yang terakhir Kak, bagaimana sih pandangan Kakak nih terhadap sistem perpajakan di Indonesia? Tadi kan karena baru dan agak memusingkan ya. Terus sama ini, apakah insentif pajak dari pemerintah seperti tax holiday, UMKM final tax itu pernah dimanfaatkan? Hmm, oke. Bagaimana pandangan saya terhadap pajak? Ini mau jawaban demokratis atau jawaban? Cuman Enaknya Kak aja. kalau mungkin pandangan aku terhadap pajak, pandangan terhadap pajak, em, aduh jujur aku kurang tahu juga kan tentang perpajakan ada apa aja. Cuman em, mungkin ada hal-hal yang tadi yang kayak harus kita lakukan misalnya untuk membuktikan bahwa kita itu kesehatan doang itu aja prosesnya itu bisa dibilang